Halo teman-teman, ini adalah alasan dari beberapa orang atau rekan kerja kita tidak mau dipromosikan menjadi seorang koordinator atau seorang manajer di proyek konstruksi. Bukan berarti mereka tidak bisa atau tidak mampu, tapi memang mereka benar-benar tidak mau menjadi posisi tersebut. Silakan simak videonya sampai selesai. Dilema posisi middle management. Nah, contohnya middle management itu koordinator QC, construction manager itu, project engineer itu middle management. Apalagi yang namanya deputi itu lebih lagi, itu middle management, deputi project manager, deputi apa? Kenapa middle management? Artinya punya bawahan dan punya atasan. Bawahannya ngomel-ngomel, atasannya ngomel-ngomel. Yang atas nuntut gajinya kekurang, yang bos minta itu sudah kemahalan. Yang atas udah kehabisan budget katanya. Ya kan namanya middle management. Satu sisi harus bela perusahaan, satu sisi harus bela anak buah. Nah, itu posisi middle management. Punya pengalaman seperti itu nggak, Pak Fred? Banyak banget. Jadi kalau middle management gajinya itu besar karena sering dimarahi ya. Salah satu yang lapor yang lemburan, minggu masuk, malam harus kerja, gitu ya. Lembur. Ya. Lembur gimana kalau lembur? Di satu sisi kita disuruh cepat-cepat, di satu sisi kita harus bayar mahal, gitu maksudnya. Ya, di satu sisi kita nggak ada hari Minggu untuk masuk, tapi di satu sisi kita harus ngawasi pekerjaan itu sesuai dengan prosedur. Maksudnya gitu. Kan di sisi Satu sisi kita harus ngawasin pekerjaan, tapi satu sisi kita nggak dibayar lemburan. Oh iya. Tapi itu salah, itu nggak benar. Kalau sampean sudah middle management, itu bukan loyalitas juga, karena memang kewajiban dari middle management itu adalah memastikan bahwa pekerjaan itu berjalan dengan baik di lapangan. Tapi harusnya juga harus memastikan bahwa di lapangan juga ada hal yang seperti itu. Ya. Ada beberapa kontrak yang di perusahaan lain itu ada namanya allowance. Oh, allowance kalau dia diminta masuk untuk bekerja. Nah, itu masuk ke project allowance. Nah, jadi kalau misalnya ada allowance project 50 juta misalnya. Nah, itu sudah masuk begitu. Sampai bangun jam 12 malam Atau tunjangan jabatan. Nah, itu udah masuk. Sampai ini tunjangan jabatan beneran. Tunjangan jabatan. Ya itu. Iya. Tunjangan jabatan itu berarti kalau kalian sudah posisi middle management atau PMT ya, itu mau disuruh masuk jam 12 malam, jam 1 malam ya harus masuk. Karena jabatan untuk menuntut seperti itu. Tapi semua ada kan apa nih? Ada. Semua ada pasti. Tapi sampai lebih gede. Iya, ada yang lebih besar, lebih kecil, itu nasib lah itu kan. Ya, kalau saya kan berarti bisa bangun sampai jam 12. Kalau deputi itu jam 3 pagi harus siap. Harus siap kalau deputi. Kalau manajer itu kan aslinya saya bukan deputi. Jadi hari ini kita akan bahas middle management. Kalian nggak usah berkecil hati. Kalau misalnya dimarah-marahin sama atasan, kemudian dituntut sama bawahan karena gaji kita itu besar karena itu, kena marah-marah. Ya, di samping harus punya skill yang baik untuk mengawasi pekerjaan. Gitu Pak Fred? Ya, betul. Terus untuk step berikutnya kan harapannya setelah dari middle management naik ke atas. Iya. Jadi posisi middle management itu harus kita lalui untuk fase berikutnya. Dan itu nggak akan pernah kecuali jadi punya perusahaan sendiri. Mau posisinya apapun, sebenarnya kita itu posisi di middle management.
mau jadi direktur punya komisaris. Kalau misalnya komisaris punya para pemegang saham, jadi kita akan selalu berada di posisi middle management, baik itu levelnya yang lebih rendah atau lebih tinggi, itu bedanya ya. Jadi yang marahinnya ada orang banyak apa yang marahinnya orang sedikit? Kalau sekarang masih koordinator, yang marahin siapa? Manajer, klien, kemudian project manager, kemudian ada project control manager, ada direktur, ada presiden, direktur, banyak yang marahin. Nah, jadi pilih mana? Mau middle management atau pilih jadi admin aja? Middle aja. Middle aja. Ya, oke. Suka duka menjadi kerja di proyek posisi middle management. Sukanya apa? Sukanya Pak Pres? Sukanya punya otoritas. Ya pasti punya otoritas. Ya, saya sesuatu. punya anak buah juga. Ya, yang Di bisa bawahan yang bisa membantu memperlancar Ya. sesuai dengan arahan kita. Ya. Apa Bang Ter, apa sukanya? Sukanya ya pertama dapatnya lumayan daripada yang nggak lumayan. Ya pendapatannya lumayan. Ya pendapatannya lumayan daripada yang nggak lumayan. Yang nggak lumayan walaupun itu masih kurang. Kok masih kurang? Ya dibanding yang lain maksudnya. Oh, dibandingin dengan yang lain nggak boleh. Nah, posisi middle management, nah ini ada teman-teman kita itu suka bandingin dengan orang lain, itu salah besar. Karena Middle management itu mindsetnya adalah sudah memiliki loyalitas dan tanggung jawab penuh terhadap privasi perusahaan. Jadi apapun yang didapatkan saat ini itu udah yang terbaik buat Anda. Kalau misalnya itu jangan dibandingkan dengan yang lain. Nah, kalau mau lebih ya silakan pindah perusahaan, masuk lagi. Gitu. Ya, caranya satu-satunya cara adalah kalau tidak puas dengan pendapatan sekarang ya harus keluar segera. karena kadang perusahaan itu tidak menyebutkan rate-nya antara jabatan masing-masing. Ya memang tidak akan, apalagi kalau di perusahaan swasta. Jadi kalau di saya punya pengalaman, dia punya rate sendiri. Oh, itu kalau di Pasar rate-nya 34. Masa 34 itu Levelnya lah ya. ya, Level, levelnya dia 34 dengan gaji segini. ya. Kalau superintendent, nah itu ada 56. Seperti golongan juga di PNS. Ya itu berarti perusahaannya memang benar-benar transparan. Beda, setiap perusahaan punya rule-nya masing-masing. Jadi kalau tidak puas dengan perusahaan, ya silakan keluarlah cepat-cepat. Berarti kalau memang kayak gitu ya nggak usah ngomong masalah perusahaan. Kalau sudah masuk middle management, ya kita itu adalah bagian dari perusahaan. Nah kali itu kita harus memperbaiki perusahaan itu. Enggak bisa, karena rule-nya dari awal udah begitu. Kamu minta naik gaji nanti perusahaannya bangkrut gimana? Iya, nggak bagus juga. Jadi terimalah padanya. Nasib sekarang ini sudah yang paling baik diberikan Tuhan, itu ya terima dan laksanakan tugas sebaik-baik mungkin. Kalau memang sudah waktunya, nah pasti Tuhan tahu, kita ada perusahaan bagus loh. Nah, baru mulai krik-krik. Gitu. Nah, tapi tolong jaga perusahaan, jaga juga anak buah supaya tidak sampai merasa kekurangan karena bekerja. Pasti kalau bekerja kan pasti mendapatkan sesuatu kan. Jangan sampai kerja itu akhirnya malah rugi, ya itu lain lagi ceritanya. Gimana? Ada pesan lain? Kita akan sampaikan ke teman-teman yang posisi-posisi koordinator, jangan berkecil hati, harus tetap semangat, dimarah-marahin atasan, dan semangat juga dimarah-marahin bawahan, dituntut sama bawahan. Nikmatin aja. Oke. Cukup sekian. Bye-bye. Jika mereka tidak mau di-upgrade posisinya menjadi seorang koordinator atau manajer, bagaimana mengakalinya supaya mereka tetap bisa mendapatkan salary yang lebih tinggi dari sebelumnya? Maka kalau teman-teman pernah ketahui ada posisi-posisi seperti senior engineer atau senior field engineer atau senior inspector. Nah itu berarti orang ini sudah berpengalaman bekerja di bidangnya masing-masing, dan
karena dia sudah berpengalaman, maka gajinya bisa negotiable sesuai dengan kebijakan dari perusahaan. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman memang tidak suka dengan posisi-posisi middle management atau PMT, tidak masalah. Jam terbang kalian juga akan mempengaruhi kenaikan salary. Semoga bermanfaat.